Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Senang sekali Bu Astrid pada kesempatan kali ini dapat menjumpai kalian kembali pada pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana listrik dihasilkan, disalurkan, dan bagaimana kita menghemat energi listrik. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang kita mulai saja ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah kalian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Arus listrik di rumah kita berasal dari pembangkit tenaga listrik. Energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusi yang disebut instalasi penyedia listrik. Hingga akhirnya listrik akan sampai ke konsumen. Macam-macam pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, tenaga gas, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga panas bumi, dan tenaga nuklir. Transmisi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari tempat pembangkit listrik hingga ke gardu induk. Selanjutnya, listrik akan dialirkan melalui saluran distribusi menuju ke konsumen. Nah, anak-anak, pada slide berikut kalian dapat mencermati bagaimana perjalanan listrik dari mulai pembangkit tenaga listrik hingga akhirnya listrik dialirkan ke konsumen di perumahan, dialirkan ke sarana-sarana sosial, dan juga dialirkan ke sarana-sarana publik. Energi dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga gas, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga panas bumi atau tenaga nuklir akan menggerakkan turbin dan diubah energinya menjadi energi listrik oleh generator. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik akan dialirkan menuju gardu tegangan ekstra tinggi. Di gardu ini, listrik dinaikkan tegangannya hingga mencapai 500 kV menggunakan transformator step up. Setelah itu, listrik akan dialirkan melalui transmisi menuju gardu tegangan tinggi. Di sini tegangan listrik diturunkan menggunakan transformator step down hingga mencapai tegangan 150 kV. Selanjutnya, listrik akan dialirkan kembali melalui transmisi menuju ke gardu induk. Di sini tegangan listrik diturunkan kembali menjadi 20 kV menggunakan transformator step down. Listrik dengan tegangan 20 kV ini kemudian dialirkan ke konsumen komersial atau industri untuk memenuhi kebutuhan komersial dan industri yang memerlukan listrik dengan tegangan tinggi. Selain itu, listrik dari gardu induk juga akan dialirkan ke gardu distribusi atau disebut juga gardu tiang. Di sini tegangan listrik diturunkan kembali menjadi 220 volt menggunakan transformator step down. Dari sinilah listrik kemudian dialirkan hingga ke konsumen di rumah-rumah, dialirkan ke sarana sosial, misalnya rumah ibadah,
dan juga dialirkan ke sarana-sarana publik seperti misalnya lampu-lampu jalan dan juga lampu-lampu taman kota. Lebih jelas dapat kalian amati pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghemat energi listrik. Energi listrik sangat penting untuk kita hemat karena ketersediaannya yang terbatas. Cara-cara menghemat energi listrik dalam rumah tangga antara lain dengan menghidupkan peralatan listrik secara bijaksana, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan penerangan secukupnya, menggunakan peralatan listrik hemat energi, menggunakan pompa air secara hemat, menggunakan peralatan listrik secara bergantian, menutup rapat pintu kulkas, dan menggunakan AC jika udara terasa panas saja, serta menyetrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Berikut ini beberapa cara menghemat listrik pada alat-alat elektronika. Yang pertama, penghematan energi listrik dalam penggunaan setrika antara lain dengan cara menyesuaikan pengatur suhu panas, menggunakan setrika otomatis, dan membersihkan bagian bawah setrika dari kerak. Dalam menggunakan kipas angin, kita dapat menghemat energi listrik dengan cara mengatur kecepatan baling-baling kipas sesuai kebutuhan dan menggunakan kipas angin yang menggunakan pengatur waktu. Dalam penggunaan lampu, listrik dapat kita hemat dengan cara menggunakan lampu LED yang lebih hemat listrik, kemudian menggunakan lampu belajar yang dapat diatur tingkat terangnya. Penghematan energi listrik dalam penggunaan televisi antara lain dengan cara mengatur volume suara dan juga mengatur intensitas cahaya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, arus listrik yang ada di rumah kita berasal dari pembangkit listrik. Yang kedua, listrik disalurkan ke konsumen melalui saluran transmisi dan distribusi. Yang ketiga, kita harus menghemat listrik dengan cara menggunakan alat listrik sesuai kebutuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran IPA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.